Hai, berjumpa lagi dengan saya Erlangga di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Kali ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepribadian. Jadi setelah kita menyimak video ini, harapannya kita akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang, membentuk kepribadian kita. Yuk kita simak. Kalau dibagi berdasarkan asal sumbernya, faktor-faktor yang membentuk kepribadian itu terbagi menjadi dua sumber. Yang pertama adalah sumber eksternal. Sumber eksternal adalah segala sumber yang berasal dari luar diri kita. Sumber eksternal terdiri atas faktor lingkungan. Ternyata faktor lingkungan berpengaruh dalam membentuk kepribadian kita. Faktor lingkungan diantaranya meliputi keluarga, teman, rekan kerja, dan lain-lain. Untuk kepribadian yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kalau faktor lingkungannya berubah, maka kepribadian kita juga bisa turut berubah. Jadi misalkan kalau kita kecil hidup di keluarga seperti ini, kemudian setelah dewasa kita jauh dari keluarga, hidup di lingkungan baru, maka bisa jadi kepribadian kita juga ada yang berubah. Kemudian sumber lainnya adalah sumber internal. Sumber internal adalah sumber yang berasal dari dalam diri kita. Sumber internal terdiri atas sejumlah faktor-faktor genetik. Faktor-faktor genetik ini dibahas lebih lanjut dalam teori strata genetik. Faktor-faktor genetik ini meliputi diantaranya jenis kelamin, golongan darah, dan seterusnya. Untuk kepribadian yang dipengaruhi oleh faktor genetik, maka kepribadian itu bersifat tetap seumur hidup. Kepribadian itu tidak bisa berubah dan tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi bersifat tetap mulai dari kecil sampai dewasa akan tetap. Kepribadiannya akan tetap. Teori strata genetik. Teori strata genetik terdiri atas sejumlah faktor-faktor yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian. Jadi teori strata genetik menunjukkan besar kecilnya pengaruh dari faktor-faktor genetik tertentu yang membentuk kepribadian seseorang. Jadi faktor-faktor genetik itu kan ada banyak, namun ada sejumlah faktor yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian. Dan faktor-faktor itu memiliki tingkatan pengaruh yang berbeda dalam membentuk kepribadian. Jadi faktor genetik, semua faktor genetik adalah faktor yang bersumber dari gen, ditentukan dari gen. Faktor ini sudah ada sejak seseorang lahir, sudah ada sejak seseorang dalam kandungan. Dan karena bersumber dari gen, maka faktor ini tidak dapat berubah seumur hidup atau bersifat tetap. Jadi faktor ini bersifat tetap, tidak bisa berubah, dan tidak bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Teori strata genetik Stephen. Teori strata genetik Stephen ini terdiri atas sejumlah faktor genetik yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian. Jadi, jumlah faktor genetik yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian ada 5. Ada 5 faktor genetik yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian. Faktor genetik yang paling besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian adalah faktor genetik yang paling atas, yaitu jenis kelamin. Kemudian faktor genetik yang paling kecil pengaruhnya yaitu golongan darah yang paling bawah ini. Jadi kalau dilihat berdasarkan anak panah, makin ke atas maka pengaruh faktor genetik itu dalam membentuk kepribadian pengaruhnya makin besar. Makin ke bawah faktor genetik itu pengaruhnya makin kecil dalam membentuk kepribadian. Kita bahas satu persatu ya. Faktor genetik pertama yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin terdiri atas dua tipe, laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin ternyata membentuk kepribadian seseorang. Jenis kelamin ini bisa dilihat dari fisik seseorang, bisa dilihat dari luar.
Kemudian faktor genetik kedua yang membentuk kepribadian seseorang adalah mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan ini ditentukan dari belahan otak mana yang dominan pada diri kita. Mesin kecerdasan ini terdiri atas 5 tipe, yaitu sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Disingkat Stephen. Kemudian faktor genetik ketiga yaitu drive kecerdasan. Drive kecerdasan ini ditentukan dari lapisan otak mana yang dominan pada diri kita. Drive kecerdasan ini terdiri atas 2 tipe, yaitu introvert dan extrovert. Kemudian faktor genetik keempat adalah kapasitas mesin. Kapasitas mesin ini berpengaruh ke skor IQ. Jadi mudahnya seperti ini. Kalau skor IQ-nya tinggi, terlepas dari apapun hasil tes Stephen-nya, maka dia akan cepat belajar. Dia akan cepat menangkap informasi. Jadi pengaruh skor IQ atau pengaruh kapasitas mesin seperti itu. Pengaruh dalam kecepatan memahami suatu materi. Kemudian faktor genetik kelima atau faktor genetik terakhir sehingga paling kecil pengaruhnya adalah golongan darah. Golongan darah terdiri atas 4 tipe, yaitu golongan darah A, B, O, dan AB. Jadi faktor genetik yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian itu ada 5. Yang paling besar pengaruhnya yang paling atas, dan yang paling kecil pengaruhnya yang paling bawah. Hasil tes Stephen itu hanya dipengaruhi oleh 2 faktor genetik ini, mesin kecerdasan dan drive kecerdasan. Hasil tes Stephen mengabaikan pengaruh dari faktor lain, yaitu pengaruh dari faktor lingkungan dan pengaruh dari faktor genetik lain selain mesin dan drive kecerdasan ini. Jadi hasil tes Stephen ini hanya menjelaskan pengaruh dari faktor genetik mesin kecerdasan dan drive kecerdasan dan mengabaikan pengaruh dari faktor jenis kelamin, faktor kapasitas mesin, faktor golongan darah, dan juga faktor lingkungan. Itu menurut konsep Stephen. Baik, itu saja yang bisa kita pelajari kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Kalau kalian butuh informasi seputar tes Stephen, misalkan lokasi tes Stephen yang paling dekat ada di mana, kalian bisa hubungi saya melalui WhatsApp di nomor ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan, ada masukan, atau mungkin belum jelas, silahkan cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Baik, itu saja. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.